Hari ini, mari kita pelajari firman-firman Tuhan dengan judul, Jadilah Saksiku. Perkataan ini diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, tepat sebelum dia naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Apakah kita sedang bekerja sebagai saksi Tuhan, bahkan pada saat ini? Barangkali sebagian peran itu sedang kita tanggung, dan juga sebagian lain yang belum kita tanggung. Saya mau kita memperhatikan pesan apakah yang Yesus tinggalkan kepada kita pada saat dia naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Perihal ini sudah terjadi di atas Bukit Zaitun 2000 tahun yang lalu. Sebelum Yesus naik ke surga, dia meninggalkan pesan terakhir kepada murid-muridnya. Jadilah saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kejadian ini ditulis di dalam kitab Injil-Injil juga. Mari kita baca Matius, pasal 28 ayat 18. Ayat 18 kita baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Firman-firman di Kisah Para Rasul pasal 1 dan di Matius pasal 28 artinya sama, hanya ungkapannya berbeda, tetapi arti dan maksud firman ini adalah sama. Ia bermaksud kita menjadi saksi Tuhan, memberitakan kebenaran perjanjian baru yang telah diberitakan Tuhan kepada semua bangsa dan menjadikan mereka menjadi murid Tuhan, bukan? Mari kita baca Markus pasal 16 ayat 15. Pasal 16 ayat 15 kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Bagaimanakah perkataan tentang jadilah saksiku, jadikanlah mereka muridku, ataupun beritakanlah Injil? Semua perkataan itu sama artinya, bukan? Pada akhir peristiwa ini, Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Yesus meninggalkan tugas ini kepada kita semua, kemudian naik ke surga. Di dunia ini seseorang menjadi karyawan, seseorang menjadi pegawai pemerintah, dan seseorang menjadi guru. Ada banyak pekerjaan bagi kita di bumi ini, tetapi Tuhan mau kita menjadi saksinya di dunia ini. Banyak orang tua di bumi ini berkata kepada anak-anak mereka, "Kami mau kamu menjadi orang seperti itu." Seorang pemain sepak bola terkenal sering diberitakan oleh berita televisi. Ya, Son Heung-min namanya. Dikatakan bahwa ayah Son Heung-min berkata kepadanya sejak masa kecil, "Jadilah seorang pemain sepak bola yang arif," dan melatihnya dengan berbagai cara. Lalu sekarang, dia menjadi seorang pemain sepak bola yang berbakat di Eropa juga, dan meraih penghargaan sebagai pesepak bola terbaik. Tuhan melihat masa depan kita dan ingin kita menjadi apa. Dia mau kita
menjadi saksinya dan pelayan perjanjian baru. Hal ini sangat penting karena berhubungan dengan masa depan kita. Kalau kita menjadi imamat yang rajani di kerajaan surga kelak, jadi kepada orang yang dianggap benar di mata Tuhan dan orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberikan pesan yang khusus. Itu adalah firman-firman di Matius pasal 28 dan di Markus pasal 16. Supaya masa depan kita terang dan indah, Tuhan telah memberikan pesan kepada kita, jadilah saksiku di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bukankah begitu? Jadi, seperti yang kita lihat di dalam Markus pasal 16 ayat 15 hari ini, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritahukanlah Injil kepada segala makhluk. Sekali lagi, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudari, Injil apakah yang kita pelajari ini menurut Kolose pasal 1 dan 2 Korintus pasal 3? Di akhir dia memerintahkan kita untuk memberitakan perjanjian baru. Tuhan telah berkata, jadilah pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Melalui perjanjian baru, apa yang akan kita terima dari Tuhan? Sehingga Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan Injil ini. Ibrani pasal 9 ayat 15 kita baca. Karena itu, ia adalah siapa di sini? Yesus bukan? Yesus adalah apa? Adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima apa? Menerima bagian kekal yang dijanjikan, yaitu kerajaan surga. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Itulah sebabnya Tuhan telah memerintahkan kita untuk memberitakan Injil perjanjian baru kepada semua orang di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau begitu, melalui perjanjian baru, kita akan mendapat bagian yang kekal, yaitu kerajaan surga. Ada banyak orang di dunia ini tanpa mengetahui perjanjian baru dan menerimanya. Mereka tidak tahu hari ini hari kenaikan, tetapi menganggapnya hari Kamis biasa. Begitu banyak orang tinggal di bumi ini. Tetapi syukurlah kita berada di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kita bisa merayakan hari kenaikan hari ini, suatu hari raya Tuhan melalui perjanjian baru. Tuhan mengundang dan memimpin kita sampai ke sini untuk kita merayakan hari ini sebagai hari raya perjanjian baru, bukan? Sejak hari kenaikan ini sampai hari raya Pentakosta, selama 10 hari itu, ada pekan doa supaya kita semua menerima kekuatan Tuhan yang agung. Pada waktu gereja awal juga, mereka menerima Roh Kudus hujan awal musim pada hari raya Pentakosta setelah berdoa 10 hari dan memimpin 3.000 dan 5.000 orang kembali kepada kebenaran dan kepada pertobatan dalam sehari. Jadi sudah dikatakan bahwa kita harus memberitakan Injil kepada semua bangsa. Injil adalah perjanjian baru. Dan perjanjian baru merupakan kebenaran yang mengandung janji untuk memberkati kita mendapat bagian kerajaan surga yang kekal. Kalau begitu, ketika kita memberitakan Injil perjanjian baru kepada semua bangsa, apakah janji Tuhan yang akan kita terima? Mari kita cari tahu itu melalui Roma pasal 1. Karena janji-janji itu diberikan kepada kita, kita diperintahkan untuk memberitakan perjanjian baru dan mengajarkannya di seluruh dunia. Mari kita baca Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Apa yang Tuhan berikan kepada mereka yang mempercayai perjanjian baru, menerimanya dan melakukannya. Menerima janji kerajaan surga. Dan di sini ditulis bahwa setiap orang yang percaya diberikan kekuatan dari Tuhan untuk keselamatan mereka melalui apa? Berfirman, melalui Injil. Oleh karena itu, pergilah dan beritakanlah Injil ini kepada segala makhluk. Orang-orang di dunia ini tidak mengambil bagian dalam keselamatan ini karena tidak tahu. Tetapi karena kita sudah tahu ini, jadi pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah ini kepada semua orang yang belum tahu.
Pesan ini telah ditinggalkan Yesus kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun sebelum naik ke surga 2000 tahun lalu, bukan? Tolong buka 1 Korintus pasal 9. Injil mengandung sebegitu banyak janji Tuhan. Jadi Injil benar-benar penting dan berharga bagi kita. Pasal 9 ayat 16 kita baca. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Tuhan memberikan tugas pemberitaan Injil kepada setiap anak-anak di Sion. Itu dikarenakan Dia menganggap kita layak. Tuhan memberikan tugas yang paling bagus kepada orang yang paling dikasihinya, bukan? Mari kita lanjut membaca 2 Korintus pasal 4 ayat 3. Pasal 4 ayat 3 kita baca. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Siapakah ilah zaman ini? Iblis melakukan apa pada pikiran orang yang tidak percaya? Ia membutakan pikiran mereka. Dan bagaimanakah dikatakan tentang cahaya Injil Tuhan? Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil Tuhan, bukan? Walaupun setan terus menutup cahaya Injil, kita harus melakukan apa terhadap cahaya Injil? Kita harus menyatakannya. Jadi apa yang sudah ditulis di dalam Yesaya pasal 60, bangkitlah menjadi teranglah. Kita harus terus menyinarkan cahaya Injil ini. Kita harus menyatakan kemuliaan Ibu Yerusalem baru dan kemuliaan Bapa, dan menerangkan dan menyatakan segala perintah yang berharga dan kebenaran perjanjian baru yang telah diberikan Bapa dan Ibu kepada kita. Sedangkan iblis, ilah zaman ini, terus-menerus merintangi kita untuk menyinarkan cahaya itu. Meskipun dirintangi, jika kita memancarkan cahaya, bahkan sedikit di dalam kegelapan, kegelapan pasti mundur sebanyak itu. Inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita di dalam dunia 3 dimensi yang merupakan dunia jasmani. Di dalam dunia rohani, tidak peduli seberapa keras setan berusaha menutup cahaya kebenaran itu, seketika cahaya bersinar, manusia tidak akan terkurung di dalam kegelapan lagi. Banyak orang pasti akan melihat cahaya yang sedang bersinar itu dan masuk ke dalam cahaya itu. Jadi, kita tidak boleh menyembunyikan Injil Perjanjian Baru ini yang sudah diberikan kepada kita di bawah lantai atau di dalam kendi, tetapi harus menyatakan dan menyinarkan cahaya itu bersama. Pada zaman dulu, prajurit-prajurit Gideon menyembunyikan suluh di dalam buyung. Itu tidak berpengaruh kepada tentara dari Midian. Tidak ada kemungkinan untuk mereka menang pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka memecahkan buyung dan menyalakan suluh? Perang saudara timbul di dalam mereka. Mereka membunuh satu sama lainnya. Gideon hanya memiliki 300 orang dan musuhnya 135.000 orang. Namun musuh Gideon mulai saling bertengkar dan saling membunuh. Seperti ini, jika kita terus menyembunyikan suluh di dalam buyung dan menyembunyikan cahaya Injil ini, setan sangat suka itu. Karena apapun tidak terjadi dalam keadaan itu. Namun jika kita menyatakan cahaya kebenaran yang kita sembunyikan sejauh itu, pekerjaan Roh Kudus dan kekuatan Roh Kudus yang hebat akan dinyatakan, bukan? Pada waktu kedatangan Yesus pertama kali,
3.000 orang dan 5.000 orang masuk ke dalam kebenaran dalam sehari. Pada akhirnya, dapat dilihat sebagai hasilnya, sebegitu banyak cahaya dan terang kebenaran dinyatakan. Sekarang kerajaan surga sangatlah dekat. Tuhan sudah memberikan tugas kepada kita dengan berkata, "Beritakanlah Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadilah saksiku." Jadi, kita harus menjadi orang yang menanggung tugas ini. Kalau begitu, apa yang akan terjadi ketika orang tidak percaya akan Injil ini? Atau ketika Injil lain yang bukan Injil Kristus diberitakan? Mari kita lihat akibatnya yang tertulis di dalam Alkitab. Mari kita cari tahu itu di Galatia pasal 1. Dan mengingat alasan mengapa Tuhan berkata, "Beritakanlah Injil kerajaan surga ini kepada segala makhluk." Galatia pasal 1 ayat 6 kita baca. "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain." Sangat tidak masuk akal untuk beralih ke sesuatu yang tidak dijanjikan Tuhan kepada anak-anaknya. "Aku heran bahwa kamu mengikuti suatu Injil lain," ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk apa? Untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Dengan kata lain, mereka tidak bisa diselamatkan sama sekali. Tuhan telah berjanji untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang memelihara dan mengikuti ibadah hari Minggu atau kepalsuan yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Mari kita baca 2 Tesalonika pasal 1 juga. Pasal 1 ayat 7 kita baca. "Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap siapa? Terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita." Tadi kita sudah belajar tentang Injil. Apakah Injil itu? Perjanjian baru. Apa yang akan diturunkan kepada orang yang tidak menaati perjanjian baru? Pembalasan akan diturunkan. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Tidak ada alasan lain. Akibat itu datang. Demikianlah Tuhan sudah mengatur dunia rohani. Inilah keputusan Tuhan dan undang-undang surgawi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan telah berkata kepada kita, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk secepat mungkin, supaya mereka semua datang kepada perjanjian baru. Bukalah jalan yang mulia itu." Jika mereka mengetahui perjanjian baru itu, dengan otomatis mereka akan mengenal Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, dan juga akan mengerti tentang Sion. Tetapi oleh karena mereka tidak mengetahui perjanjian baru itu, mereka sedang disesatkan keinjilan dan pergi ke jalan kebinasaan. Tuhan sudah memberitahukan kenyataan ini kepada kita dan Dia mengasihani mereka. Di dalam Galatia pasal 1 dan 2 Tesalonika pasal 1 ditulis bahwa mereka yang tidak menaati Injil akan dijatuhi hukuman, yaitu menjatuhkan hukuman kebinasaan selama-lamanya. Melalui hari kenaikan ini, kita tidak hanya memikirkan keselamatan kita. Kalau kita benar-benar bertobat dan dipanggil oleh Tuhan di bawah perjanjian baru, kita harus menanggung kehendak Tuhan yang telah berkata, "Pergilah kepada seluruh dunia dan beritakanlah Injil kerajaan surga ini kepada segala makhluk yang belum bertobat. Jadikanlah mereka muridku, supaya mereka semua juga bisa menuruti Injil." Injil ini memiliki banyak janji Tuhan. Di antaranya, mari kita belajar di Efesus pasal 3 tentang berkat apakah yang akan kita terima dari Tuhan melalui perjanjian baru ini. Efesus pasal 3 ayat 6 kita baca. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi apa? Turut menjadi ahli-ahli waris,
Ahli waris adalah orang yang dijanjikan untuk menerima bagian dalam kerajaan surga, turut menjadi ahli-ahli waris, dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Mereka menjadi peserta dalam janji Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Ayat 7. Dari Injil itu, aku telah menjadi apa? Menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Karena melalui Injil ini, kita menerima janji yang begitu berharga. Tuhan meminta kepada kita untuk memberitakan Injil ini kepada semua orang di Samaria dan sampai di ujung bumi. Perjanjian baru tidak dipercayakan kepada semua orang, tetapi hanya kepada kita. Di surga, di dunia malaikat. Ada banyak makhluk rohani, malaikat dan roh-roh bukan? Tetapi Tuhan tidak mempercayakan pemberitaan Injil kepada mereka, tetapi kepada kita. Pasti ada alasan tertentu dalam pekerjaannya itu. Sebelum mengakhiri khotbah ini, mari kita baca satu firman lagi di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Pemberitaan Injil ini dipercayakan kepada siapa? Apakah sembarang orang bisa menanggung tugas itu? Pasal 2 ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan siapa? Menyukakan Allah yang menguji hati kita. Dikatakan bahwa orang-orang yang memberitakan Injil mengerjakan itu untuk menyukakan Tuhan. Dan Tuhan menganggap apa terhadap mereka yang memberitakan Injil? Tuhan sudah melayakkan mereka. Itu berarti Dia mempercayakan Injil kepada anak-anaknya yang dinilai oleh Tuhan sebagai anak yang layak dipercayai. Saya kira Anda pernah menyuruh anak Anda untuk membeli sesuatu. Jika anak Anda menghabiskan uang Anda dengan membeli kue atau dengan bermain di warnet, Anda tidak akan meminta anak Anda untuk melakukan sesuatu. Jika Anda menyuruh melakukan suatu tugas, Anda akan mempercayakannya kepada anak yang dapat melakukannya dengan baik seperti yang Anda lakukan. Sama seperti itu, Tuhan tidak mempercayakan pemberitaan Injil kepada semua orang, tetapi hanya kepada anak-anak yang dianggapnya layak dan benar untuk menerima berkat kerajaan surga pada zaman ini. Tuhan berkata bahwa hanya orang seperti itu bisa melakukan tugas itu. Sekarang kita bisa berdiri di posisi di mana kita bisa dianggap layak oleh Tuhan, atau di posisi di mana kita tidak dianggap layak oleh-Nya. Mudah-mudahan semua saudara-saudari di Sion menjadi orang yang dianggap layak oleh Tuhan untuk memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi, dengan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jika kita kurang berkekuatan, kita bisa memintanya kepada Tuhan. Jika Anda meminta kepada Tuhan dengan doa, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus ke atas Anda. Sama seperti tidak ada ayah yang memberikan ular kepada anak yang mau ikan, bukan? Tuhan berjanji memberikan kekuatan untuk melakukan segalanya. Sebagai orang yang dianggap layak oleh Tuhan, mari kita tanggung tugas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan. Pada hari raya kenaikan ini, saya meminta hal itu. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.